Sejarah Matematika India, kelompok 7, kelas Matematika E 2019. Nah, di sini kita memiliki tim yang pertama yaitu Nurul Cahyaning Tias dengan NIM 1930514117 dan Izul Wahyudi 1930514140. Dan terakhir ada Karin Anissa Firdaus 1930 dengan NIM 1930514414. Nah, pada pembahasan materi kali ini kita menjadi 5 topik. Yang pertama sistem bilangan India, yang kedua tokoh-tokoh matematika India, yang ketiga ada algoritma aritmatika pada buku Aryabhata, yang keempat ada penurunan rumus ABC versi Brahmagupta, dan terakhir ada penyelesaian masalah matematika. 1. Sistem bilangan India. Penomoran pada sistem bilangan India berdasarkan basis 10. Ada beberapa macam angka di India, yaitu angka Brahmi, angka Gupta, dan angka Nagari. Angka Brahmi. Berikut tulisan angka Brahmi. Angka Brahmi adalah sistem yang digunakan di India yang menggantikan angka Kharosti. Angka Brahmi ditemukan pada prasasti di Goa dan Kuil di daerah dekat Poona, Bombay, dan Uttar Pradesh. Prasasti yang berbeda pula bentuk simbolnya. Angka Brahmi sudah digunakan lebih lama sampai abad 4 Masehi. Angka Gupta. Berikut tulisan angka Gupta. Angka Gupta dikembangkan dari angka Brahmi dan disebarluaskan oleh kerajaan Gupta pada abad ke-4 Masehi hingga 6 Masehi. Angka Gupta ini kemudian menyebar luas seiring dengan penaklukan wilayah oleh Kekaisaran Gupta. Angka Nagari. Berikut tulisan angka Nagari. Angka Nagari disebut juga Devanagari yang berasal dari angka Gupta yang dikembangkan pada abad ke-7 Masehi sampai 11 Masehi. Devanagari berarti tulisan para dewa dan itu dianggap yang paling indah dari semua bentuk-bentuk yang berkembang. Sejarah angka 0. Pada tahun 500 Masehi, Aryabhata menggunakan kata K untuk posisi dan menandakan tempat yang kosong pada sistem penulisan. Pada abad ke-7 Masehi, Brahmagupta memberikan peraturan tambahan pada 0 dan negatif, yaitu jumlah angka 0 dan negatif adalah negatif, jumlah angka 0 dan positif adalah positif, jumlah 0 dan 0 adalah 0. Brahmagupta juga mengemukakan bahwa bagian n dengan 0. Ia salah ketika ia mengklaim bahwa 0 dibagi 0 adalah 0. Pada tahun 830 Masehi, Mahavira menulis Ganita Sarasamgraha untuk memperbarui buku Brahmagupta. Ia menyatakan bahwa angka yang dikalikan 0 hasilnya akan tetap 0, dan angka akan tetap sama apabila 0 disubstrasikan dengan angka tersebut. Mahavira juga mencoba untuk memperbaiki pernyataan Brahmagupta dengan menyatakan bahwa angka akan tetap sama jika dibagi dengan 0. 500 tahun setelah Brahmagupta mengemukakan pernyataannya, Bhaskara mengemukakan sebuah pernyataan untuk memecahkan masalah Brahmagupta. Namun, pernyataan Bhaskara ini tidaklah benar, karena apabila benar bahwa 0 adalah harus sejajar dengan semua angka n, maka semua angka adalah sejajar. Akan tetapi, Bhaskara juga mempunyai pernyataan yang benar seperti 0 kuadrat sama dengan 0 dan 0 sama dengan 0. 2. Tokoh-tokoh matematikawan India. Tokoh-tokoh matematikawan India yang pertama yaitu Panini diperkirakan pada abad ke-5 sebelum Masehi. Panini merumuskan aturan-aturan tata bahasa Sanskerta. Notasi yang beliau gunakan sama dengan notasi matematika modern dan menggunakan aturan-aturan meta, transformasi, dan rekursi. Selanjutnya yang kedua, Pingala.
diperkirakan pada abad ketiga sampai abad pertama sebelum Masehi. Di dalam risalahnya, Prosbody menggunakan alat yang bersesuaian dengan sistem bilangan biner. Pembahasan tentang kombinatorika meter bersesuaian dengan versi dasar dari teorema binomial. Karya Pingala berisi gagasan dasar tentang bilangan Fibonacci atau matra meru. Selanjutnya yang ketiga yaitu Surya Sindata, yaitu diperkirakan sekitar tahun ke-400 sebelum Masehi. Surya Sindata memperkenalkan fungsi trigonometri sinus, kosinus, dan balikan sinus, dan meletakkan aturan-aturan yang menentukan gerak sejati benda-benda langit yang bersesuaian dengan posisi mereka sebenarnya di langit. Yang keempat, Aryabhata pada tahun 475 Masehi sampai 550 Masehi. Menuliskan risalah tentang matematika dan astronomi. Karya pertamanya disebut Aryabhatiya. Pada masa itu, ia merupakan satu-satunya orang yang menemukan rumus matematika sebelum lahirnya ahli matematika pada masa modern kini. Karya terkenal dari Aryabhata yaitu yang pertama, pemahaman pi oleh Aryabhata, yang kedua, penelitian trigonometri, dan yang ketiga yaitu penelitian aljabar. Berikutnya yang kelima yaitu Brahmagupta pada tahun 598 Masehi sampai 660 Masehi. Brahmagupta adalah salah seorang yang mengerti menghitung luas segitiga dan rumus trigonometri yang penting seperti nilai untuk fungsi sinus. Brahmagupta memperkenalkan konsep angka negatif. Salah satu masukan yang signifikan di bidang matematika adalah petunjuk dari nol sebagai angka yang tidak mempunyai nilai. Karyanya Brahmasputasiddhata berisi banyak penelitian matematika yang ditulis dalam format sajak. Buku ini berisi teori geometri dan dalil Pitagoras untuk sudut siku-siku. Yang keenam yaitu Madhava pada tahun 1350 Masehi sampai 1425 Masehi. Madhava merumuskan rumus Leibniz untuk pi dan menggunakan 21 suku untuk menghitung nilai pi sebagai berikut: 3,14159265359. Madhava telah menyumbangkan kontribusi dalam deretak hingga kalkulus, trigonometri, geometri, dan aljabar. Karya Madhava yang memberikan suatu urutan untuk pi yang diterjemahkan ke dalam bahasa matematika modern. Yang terakhir yaitu Bhaskara pada tahun 1114 Masehi sampai 1185 Masehi. Bhaskara juga dikenal sebagai Bhaskara II dan Bhaskara Akarya atau disebut Bhaskara Sang Pengajar. Adalah seorang matematikawan dan astronom India. Bhaskara adalah matematikawan Hindu yang terkemuka pada abad ke-12. Bhaskara dalam karyanya Vijaya Ganita membahas tentang soal-soal membagi dengan nol yang pada zaman Brahmagupta belum dapat diselesaikan. Bhaskara dalam karyanya ini mengatakan bahwa membagi dengan nol akan menghasilkan nilai tidak terhingga. Tetapi dalam hal ini timbul pula keraguan dari pernyataan Bhaskara bahwa A per 3. Algoritma aritmatika pada buku Aryabhata. Aturan aritmatika awal yang kita kenal dalam sistem digambarkan oleh Aryabhata di buku Aryabhatiya, yaitu evolusi akar-akar persegi dan kubus. Erat kaitannya dengan sistem nilai desimal adalah penomoran abjad yang juga diberikan oleh Aryabhata. Penomoran tersebut ditujukan untuk mengurangi rangkaian panjang kata-kata yang timbul ketika angka ditulis dalam bentuk lisan. Bagian pokok pada aritmatika dari semua karya India diselenggarakan oleh Hukum 3, yang mengajarkan bagaimana menemukan sejumlah X yang membentuk 3 angka yang diberikan A, B, C, proporsi A per B sama dengan C per X. Banyak masalah yang menurun ke penerapan peraturan ini. Risalah menganggap bahwa terdapat beberapa masalah yang mengurangi untuk memecahkan persamaan linier tidak diketahui. Kemudian, Aryabhata merumuskan aturan untuk memecahkan persamaan linier. Di dalam kitab Aryabhatiya, Aryabhata memberikan hasil elegan untuk penjumlahan dari serangkaian bilangan kuadrat dan bilangan pangkat 3, yaitu 1 kuadrat ditambah 2 kuadrat ditambah sampai n kuadrat sama dengan n dikali n plus 1 dikali 2n plus 1 dibagi 6 dan 1 pangkat 3 ditambah 2 pangkat 3 ditambah
sampai N pangkat 3 sama dengan 1 ditambah 2 ditambah sampai N kuadrat. Beberapa masalah dalam kitab Aryabhatiya untuk persamaan kuadrat, khususnya temuan dari jumlah istilah dalam suatu kemajuan aritmatika dan perhitungan bunga. Dalam kasus terakhir, masalah berikut ini diselesaikan, yang dikutip oleh salah satu komentator Aryabhata, yaitu sesuatu menghasilkan keuntungan bulanan yang diketahui dengan X, yang kemudian dipinjamkan untuk kepentingan sendiri selama berbulan-bulan, diketahui dengan T. Keuntungan awal ditambahkan bersama dengan kepentingan baru sama dengan B. Aryabhata memberikan solusi dari persamaan Tx2 ditambah Ax sama dengan AB dalam bentuk lisan sesuai dengan ekspresi ini, yaitu X sama dengan akar BAT ditambah A per 2 kuadrat dikurangi A per 2 dibagi dengan T. Dimulai dengan Aryabhata, teks matematika India memberikan aturan dan contoh pengembangan aritmatika. Aryabhata tahu aturan untuk jumlah, istilah umum, dan jumlah istilah dari sebuah progresi aritmatik. Aturan untuk penjumlahan dari kemajuan aritmatika yang telah ditetapkan oleh Aryabhata dalam part 2 Rule 19. Bagian pertama dari aturan menemukan jumlah S, persyaratan sebuah kemajuan aritmatika dari istilah P ditambah 1 untuk jangka P plus N, yaitu S sama dengan N dikali A ditambah N plus 1 per 2 ditambah P dikali dengan D. Untuk bagian kedua dari aturan aritmatika memberikan rumus bahwa S sama dengan A1 ditambah A0 dibagi 2 dikalikan dengan N. Kemudian, Aryabhata juga merumuskan aturan untuk menemukan jumlah istilah dari sebuah kemajuan aritmatika, yaitu N sama dengan 1 per 2 dikalikan dengan akar 8 ds ditambah D min 2A kuadrat dikurangi 2A dibagi dengan D ditambah dengan 1. Penurunan rumus ABC versi Brahmagupta. Rumus ABC versi Brahmagupta. Rumus menggunakan sisi-sisi segi banyak. Untuk rumus luas segi 4 tali busur, rumus ini dikenal dengan nama rumus Brahmagupta. Jika diketahui sisi-sisinya A, B, C, dan D dengan semi perimeter, S sama dengan setengah A tambah B tambah C tambah D, atau S ini merupakan setengah keliling. Maka luas dinyatakan dengan luas sama dengan akar dari S min A dikali S min B dikali S min C dikali S min D. Bukti penurunan rumus ABC. Nah, di sini kita memiliki segi 4 tali busur ABCD dengan rumus luas sama dengan luas ABCD sama dengan luas segitiga DBC ditambah rumus luas segitiga DAB. Nah, untuk luas segitiga DBC memiliki rumus setengah BC dikali sin C ditambah rumus luas DAB, yaitu setengah dikali AD dikali sin A. Nah, rumus ini kita turunkan menjadi setengah BC dikali sin A ditambah setengah AD dikali sin A. Di sini sin C kita rubah menjadi sin A karena kita ketahui bersama sudut A ditambah sudut C itu berjumlah 180 derajat, dan untuk sin A itu sama dengan sin 180 min C. Jadi nilai sin A sama dengan sin C. Selanjutnya, karena di sini kita memiliki unsur yang sama yaitu setengah dan sin A, maka kita keluarkan menjadi setengah dikali BC ditambah AD dikali sin A. Karena di sini nilai setengah sin A itu memiliki nilai yang sama dengan sin setengah A dikali cos setengah A, maka kita mendapat persamaan satu yaitu BC plus AD dikali sin setengah A dikali cos setengah A. Selanjutnya, dari segitiga DBC kita peroleh
Untuk mencari DB itu kita dapat DB kuadrat sama dengan B kuadrat plus C kuadrat dikurang 2BC cos C. Nah, di sini kita tukar posisi antara DB dengan DB kuadrat dan 2BC cos C. Menjadi persamaannya menjadi 2BC cos C sama dengan B kuadrat plus C kuadrat min DB kuadrat. Nah, di sini karena persamaan 1 kita tadi mendapatkannya cos dan sin A, maka di sini nilai cos C kita rubah menjadi cos A, yaitu menjadi min 2BC cos A sama dengan B kuadrat plus C kuadrat min DB kuadrat. Sama-sama kita kali min 1, maka kita mendapat persamaan 2, yaitu 2BC cos A sama dengan DB kuadrat min B kuadrat min C kuadrat. Dengan cara yang sama, kita lakukan kepada segitiga DAB, lalu kita peroleh persamaan 3, yaitu 2AD cos A sama dengan A kuadrat plus D kuadrat min DB kuadrat. Nah, selanjutnya kita jumlahkan persamaan 2 ditambah dengan persamaan 3. Maka kita peroleh 2 dikali AD plus BC dikali cos A sama dengan A kuadrat plus D kuadrat min B kuadrat min C kuadrat. Nah, untuk 2AD plus BC kita pindah ruas menjadi cos A sama dengan A kuadrat plus D kuadrat min B kuadrat min C kuadrat per 2 dikali AD plus BC. Selanjutnya, kedua ruas kita jumlahkan dengan 1. Lalu diperoleh 1 plus cos A sama dengan 1 plus A kuadrat plus D kuadrat min B kuadrat min C kuadrat per 2 AD ditambah BC. Di ruas kiri, 1 plus cos A memiliki nilai yang sama dengan 2 cos kuadrat setengah A. Dan untuk ruas kanan memiliki, jika kita jumlahkan, hasilnya itu menjadi A plus D kuadrat min B min C kuadrat per 2 dikali AD plus BC. Selanjutnya kita kalikan angka 2 di ruas kanan ke ruas kiri, maka menjadi 4 cos kuadrat setengah A sama dengan A plus D kuadrat min B min C kuadrat per AD plus BC. Selanjutnya kedua ruas kita akarkan, dan setelah kita hitung maka kita akan mendapatkan hasilnya cos setengah A sama dengan akar S min B dikali S min C per AD plus BC. Itu menjadi persamaan 4. Untuk kali ini tidak kami jabarkan karena akan sangat panjang, tapi kami yakin teman-teman tahu kenapa bisa mendapatkan S min B dan S min C. Tapi kalau nantinya teman-teman tidak tahu, bisa ditanyakan di sesi tanya jawab. Oke, selanjutnya dari persamaan cos A tadi, cos A sama dengan A kuadrat plus D kuadrat min B kuadrat min C kuadrat per 2 AD plus BC, kita rubah cos A di sini menjadi sin, yaitu dari cos A menjadi 1 min 2 sin kuadrat setengah A. Maka persamaannya menjadi 1 min 2 sin kuadrat setengah A sama dengan A kuadrat plus D kuadrat min B kuadrat min C kuadrat per 2 dikali AD plus BC. Selanjutnya 1 di sini kita pindahkan ke ruas kanan, jadi 2 sin kuadrat setengah A sama dengan 1 min A kuadrat plus D kuadrat min B kuadrat min C kuadrat per 2 dikali AD plus BC. Selanjutnya maka kita mendapatkan 2 sin kuadrat setengah A sama dengan B plus C kuadrat min A min D kuadrat per 2 dikali AD plus BC. Sama seperti tadi, tidak kami jabarkan secara lengkap karena kami yakin teman-teman bisa memahaminya. Namun jika teman-teman tidak dapat memahaminya, teman-teman bisa menanyakan pada sesi tanya jawab. Nah, kita peroleh persamaan 5, yaitu sin setengah A sama dengan akar S min A dikali S min D per AD plus BC. Nah, di awal tadi kita memiliki persamaan 1, yaitu luas ABCD sama dengan BC ditambah AD dikali sin setengah A dikali cos setengah A. Karena tadi kita dapat sin setengah A di persamaan 5 dan cos setengah A di persamaan 4, maka tinggal kita substitusikan. Maka luasnya menjadi luas ABCD sama dengan BC plus AD dikali akar S min A dikali S min D per AD plus BC dikali akar S min B dikali S min C per AD plus BC per AD plus BC. Nah, dari situ kita kalikan ya, yang BC plus AD itu kan dikali dengan AD yang di bawah karena akar dan ada jumlahnya 2, maka akarnya hilang.
karena ABC plus AD dibagi AD plus BC berarti hilang, maka kita memiliki sisa akar S min A dikali S min B dikali S min C dikali S min D. Maka rumus luas ABCD terbukti. Nah, bentuk spesial dari rumus ini adalah ketika nilai D sama dengan 0 yang mengakibatkan segi 4 tali busur tadi ini menjadi sebuah segitiga yang memiliki sisi-sisi A, B, C dan setengah keliling S dengan rumus luas sama dengan akar S dikali S min A dikali S min B dikali S min C yang kita kenal dengan rumus Heron. 5. Penyelesaian masalah matematika. Penyelesaian masalah matematika dengan rumus ABC versi Brahmagupta. Segi 4 ABCD dengan panjang AB sama dengan 7 cm, BC sama dengan 15 cm, CD sama dengan 20 cm, dan panjang DA sama dengan 24 cm, maka luas ABCD adalah penyelesaiannya, yaitu yang pertama-tama harus ditunjukkan bahwa segi 4 ABCD merupakan segi 4 tali busur. Dilihat pada gambar dan diperoleh BD kuadrat sama dengan akar 7 kuadrat plus 24 kuadrat sama dengan 25 dan BD kuadrat sama dengan akar 15 kuadrat ditambah 20 kuadrat sama dengan 25. Sehingga jelas bahwa segi 4 ABCD merupakan segi 4 tali busur dengan diameter lingkaran luarnya adalah 25 cm. Dengan demikian, luas segi 4 ABCD dapat dihitung menggunakan rumus Brahmagupta sebagai berikut. S sama dengan 1/2 dikali 7 ditambah 15 ditambah 20 ditambah 24 sama dengan 33. Lalu menggunakan rumus L sama dengan akar S dikurangi A dikali S dikurangi B dikali S dikurangi C dan dikali S dikurangi D sama dengan akar 26 dikali 18 dikali 13 dan dikali 9, hasilnya yaitu 234. Jadi dapat disimpulkan luas segi 4 ABCD adalah 234 cm kuadrat. Sekian pembahasan kami tentang sejarah matematika India. Jika teman-teman masih bingung, silakan bertanya di komentar. Terima kasih.